Patut sih masyarakat gitu, tapi kita bisa maklumin juga. Mereka juga harus lihat, harus lebih dekat lagi sama orang-orang yang bermain musik rock. Mungkin di antara Bumerang sendiri, mungkin saya pernah ya mengalami hal seperti mabuk itu pasti pernah saya. Sebelum main di Bumerang, sebelum ada Bumerang, saya sama Roy. Ini juga nakal dulu. Tapi itu mantan dulu, kita udah tinggalin jauh. Dan ini memang nggak munafik. Untuk saat ini mungkin masih minum, tapi cuman sebatas bir aja. Nggak sampai kita menekunin sampai jadi alkoholik, enggak. Kalau aku dulu memang sama kayak Henry, maksudnya pernah kayak gitu, suka minum macam-macam lah. Cuman setelah ada Bumerang, jadi ternyata harus lebih serius gitu ya. Jadi kesadaran dari kita aja, mulai pelan-pelan aja ditinggal. Penggunaan berbagai jenis obat bius di kalangan pemusik beraliran keras biasanya dianggap hal normal dan wajar. Ada yang menganggap sebagai penambah stamina saat tampil di panggung. Apa komentar mereka mengenai itu? Dari individunya masing-masing. Kalau sudah sebelum konser dia harus mabuk, memang mungkin dia lewat media itu. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita nggak akan pernah melakukan itu, karena itu kengonyolan di atas panggung yang kita buat. Mungkin pada musik rock zaman tahun 70-an itu tidak disangkal, memang banyak pakai obat-obatan untuk medianya mereka sendiri, untuk nuansanya mereka sendiri. Tapi sekarang sudah berubah kayaknya, enggak. Soalnya yang gini juga, musiknya Bumerang tuh kan keras, membutuhkan stamina yang ekstra. Jadi kalau kita pakai gitu mungkin malah bisa drop ya, sampai tengah itu nggak bisa sampai selesai gitu. Udah mampus duluan. Musik keras yang dimainkan Bumerang seringkali membuat histeris para penggemarnya. Termasuk diantaranya adalah penggemar wanita. Pernahkah mereka dikejar-kejar penggemar wanita? Ada, Sering sering terjadi. sering. Cewek, tapi biasanya akhirnya nggak ketemu gitu, soalnya kita kan keamanannya ketat, terus biasanya kita langsung balik ke hotel gitu. Jadi ya kelihatannya dari Jawa dada-dada aja gitu. Justru paling sering kita cewek tapi lari, ternyata cewek itu binatang. Jadi kalau dia sampai datang ke hotel, ya udah kita layanin aja. Tidak hanya soal obat bius dan wanita, Bumerang pun sering dianggap sebagai biang kerusuhan. Kita pernah punya pengalaman di Palembang, dan ini mungkin sekalian aja statement dari Bumerang ya. Maksudnya kita beberapa waktu yang lalu show di sana, baru 4,5 lagu nggak bisa dilanjutin soalnya panggungnya ambruk karena masa yang antusias sekali, dan soalnya kita bangga, maksudnya masa Bumerang diterima sekali di situ. Cuman kita sekarang ingin mengucapkan turut prihatin atas mungkin ada korban yang sempat menjadi korban, kemudian ada radio yang sempat sampai dibakar. Dampaknya kita juga ingin menjelaskan bahwa bukan kita mau lepas dari semua itu, kita tuh sampai saat terakhir di Palembang masih menanyakan bagaimana kita masih bisa show lagi nggak gitu. Jadi tapi ternyata dari sound system tidak bisa, kemudian panitia, keadaan macam-macam yang nggak bisa mendukung. Jadi akhirnya kita nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu. Jadi kita turut minta maaf sama penggemarnya Bumerang, khususnya yang saat itu datang.